Di tengah hamparan lautan yang biru dan tak berujung, tersembunyi raksasa sejati yang menjadi simbol dari keindahan dan keajaiban alam. Dengan panjang tubuh mencapai 30 meter, berat hingga 200 ton, paus biru adalah makhluk terbesar yang pernah ada di bumi. Bahkan dinosaurus raksasa pun tidak dapat menyaingi ukurannya. Namun, di balik tubuh meganya, paus biru memiliki kehidupan yang penuh dengan keunikan, misteri, dan harmoni yang jarang kita bayangkan. Mari kita kenali lebih dalam hewan fenomenal ini yang menjadi legenda lautan. Sulit untuk memahami seberapa besar paus biru tanpa membandingkannya dengan sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Bayangkan 3 bus sekolah yang diparkir berjajar. Itulah panjang tubuhnya. Beratnya sebanding dengan 30 gajah dewasa. Bahkan hanya lidahnya saja beratnya mencapai 3 ton, seberat seekor gajah Asia. Hebatnya lagi, jantung paus biru memiliki ukuran sebesar mobil kecil dengan berat sekitar 400 kg, memompa darah melalui pembuluh darah yang cukup besar untuk dimasuki oleh seorang anak kecil. Setiap detak jantung paus biru saat menyelam hanya 2 kali per menit. Tanda efisiensi tubuh mereka yang luar biasa dalam mengatur energi. Namun, detak ini begitu kuat sehingga dapat terdengar hingga jarak lebih dari 2 mil di bawah air. Tubuh paus biru adalah sebuah keajaiban biomekanik, hasil evolusi jutaan tahun untuk bertahan hidup di lautan yang luas dan penuh tantangan. Saat paus biru bergerak di lautan, tubuhnya menciptakan riak besar yang dapat dirasakan hingga ratusan meter jauh. Dengan ukuran yang sebesar itu, mereka nyaris tidak memiliki pesaing atau ancaman di habitatnya. Di lautan yang luas, mereka seperti raja yang melintas dengan anggun, memberikan aura kekuasaan yang sulit ditandingi oleh makhluk lain. Namun, ukuran besar ini juga membutuhkan energi yang luar biasa. Paus biru harus makan dalam jumlah besar untuk mempertahankan tubuhnya yang kolosal. Meskipun begitu, tubuh besar ini adalah keajaiban dari evolusi, menunjukkan bagaimana paus biru telah beradaptasi untuk menjadi makhluk terbesar yang pernah ada. Sungguh mengejutkan jika makhluk sebesar paus biru dengan panjang hingga 30 meter dan berat mencapai 200 ton hanya mengandalkan makanan yang begitu kecil untuk bertahan hidup. Makanan utama mereka adalah krill, makhluk laut kecil mirip udang dengan ukuran rata-rata kurang dari 2 cm. Meskipun kecil, krill adalah sumber energi utama bagi paus biru, dan konsumsi harian mereka mencerminkan kebutuhan energi yang luar biasa. Dalam sehari, paus biru bisa mengkonsumsi lebih dari 4 ton krill, setara dengan berat sebuah SUV keluarga. Teknik makan mereka dikenal sebagai filter feeding atau penyaringan. Saat berburu, paus biru akan membuka mulutnya yang sangat besar dan meluncur ke dalam kumpulan krill, menyedot air laut dalam jumlah besar. Mulut mereka yang luar biasa dapat menampung hingga 90.000 liter air dalam sekali bukaan. Cukup untuk mengisi sekitar 3 kolam renang kecil. Setelah itu, paus biru menggunakan balin, yaitu struktur menyerupai sisir yang terbuat dari keratin, untuk menyaring air dan memisahkan krill dari cairan. Air yang telah disaring dilepaskan kembali. Sementara krill yang tertinggal ditelan lagi untuk memberi mereka energi. Keunikan cara makan ini adalah hasil adaptasi yang luar biasa dari evolusi paus biru. Meskipun krill adalah makhluk kecil, mereka hidup berkelompok dalam jumlah yang sangat besar, menciptakan ladang makanan di perairan tertentu. Paus biru menggunakan indera dan insting mereka yang tajam untuk mendeteksi konsentrasi krill terbesar, memastikan setiap usaha makan mereka sepadan dengan energi yang dikeluarkan. Namun,
Berburu krill bukanlah proses yang sederhana. Paus biru seringkali harus menyelam hingga kedalaman lebih dari 100 meter untuk menemukan kumpulan krill yang melimpah. Dalam penyelaman ini, mereka memanfaatkan tubuh besar dan otot yang kuat untuk menahan tekanan air yang sangat tinggi dan tetap bergerak dengan efisien. Ketika mereka akhirnya menemukan kumpulan krill, gerakan makan mereka menjadi salah satu pemandangan paling spektakuler di dunia laut, menunjukkan kekuatan dan ketangkasan dari raksasa ini. Selain itu, pola makan paus biru sangat dipengaruhi oleh musim. Di musim panas, mereka bermigrasi ke perairan kutub, di mana krill berkembang biak dalam jumlah besar berkat melimpahnya plankton di sana. Paus biru memanfaatkan kesempatan untuk makan sebanyak mungkin, menyimpan energi sebagai cadangan lemak untuk menghadapi musim dingin. Ketika sumber makanan menjadi lebih langka, cadangan lemak ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka karena memberikan energi yang cukup selama migrasi panjang mereka ke perairan tropis untuk berkembang biak. Melihat cara paus biru mencari dan mengkonsumsi makanan, kita dapat memahami betapa efisiennya. Melihat cara paus biru mencari dan mengkonsumsi makanan, kita dapat memahami betapa efisiennya makhluk ini dalam memanfaatkan sumber daya laut. Tubuh besar mereka tidak hanya mencerminkan kekuatan, tetapi juga menunjukkan adaptasi luar biasa untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang luas dan menantang. Makanan kecil seperti krill menjadi simbol keajaiban alam. Bagaimana makhluk yang besar tetap bergantung pada makhluk yang sangat kecil, menciptakan keseimbangan yang harmonis dalam ekosistem laut. Dengan setiap suapan krill, paus biru tidak hanya mempertahankan kehidupannya, tetapi juga menunjukkan bahwa raksasa terbesar sekalipun membutuhkan kerjasama dengan unsur terkecil dalam ekosistem untuk bertahan hidup. Ketika membahas paus biru, satu hal yang sering menjadi pertanyaan adalah mengapa makhluk sebesar dan seunik mereka hanya hidup di lautan? Jawabannya terletak pada gabungan sempurna antara evolusi, fisiologi, dan kebutuhan ekologi mereka. Lautan bukan hanya tempat tinggal paus biru. Ia adalah habitat yang dirancang sempurna untuk mendukung kehidupan raksasa ini. Pertama, mari kita lihat dari segi fisiologi. Tubuh paus biru yang kolosal hanya dapat ditopang oleh sifat air laut yang mendukung daya apung. Dengan berat hingga 200 ton, tidak ada struktur di daratan yang mampu menopang tubuh mereka tanpa menyebabkan kerusakan fatal pada organ dalam dan tulang mereka. Air laut memberikan dukungan gravitasi alami yang memungkinkan paus biru bergerak dengan anggun. Meski dengan ukuran luar biasa, lautan adalah satu-satunya lingkungan yang mampu menampung raksasa ini dengan efisiensi yang memungkinkan mereka untuk hidup, makan, dan berkembang biak. Kita melihat aspek makanan. Lautan menyediakan sumber daya makanan yang sangat besar dan berlimpah, terutama krill seperti yang dibahas pada bab 2. Konsentrasi krill yang besar yang hanya ditemukan di laut terbuka menciptakan ladang makanan yang ideal bagi paus biru. Tidak ada ekosistem darat yang mampu menyediakan makanan dalam jumlah besar dan konsisten seperti yang ditemukan di lautan. Selain itu, luasnya lautan memberikan ruang bagi paus biru untuk bergerak dan bermigrasi. Paus biru dikenal sebagai makhluk yang sangat migratoris, dengan perjalanan ribuan kilometer setiap tahunnya. Mereka bergerak dari perairan kutub yang dingin, tempat makanan melimpah, ke perairan tropis yang hangat, di mana mereka dapat berkembang biak. Migrasi ini tidak hanya penting untuk kelangsungan hidup mereka, ini juga menjadi bagian dari siklus hidup alami mereka. Lautan yang luas dan bebas hambatan memberikan ruang yang cukup untuk perjalanan monumental ini, sesuatu yang tidak mungkin ditemukan di darat. Dari sudut pandang evolusi, paus biru juga menunjukkan bagaimana makhluk laut telah beradaptasi sempurna dengan lingkungannya. Nenek moyang paus modern dulunya adalah mamalia darat, tetapi mereka berevolusi menjadi makhluk laut sekitar 50 juta tahun yang lalu. Selama jutaan tahun, tubuh mereka beradaptasi untuk berenang dengan efisiensi yang luar biasa, menghirup oksigen di permukaan dan bertahan di kedalaman yang ekstrim. Kembali ke daratan adalah sesuatu yang tidak lagi mungkin secara fisiologis maupun ekologis bagi paus biru.
lautan memberikan paus biru perlindungan dari ancaman besar. Meskipun paus biru adalah makhluk yang masif, mereka masih menghadapi risiko dari predator seperti orca dan ancaman buatan manusia seperti kapal dan polusi. Lautan luas memberikan mereka ruang untuk menjauh dari ancaman ini dan menjalani hidup dengan lebih aman. Di daratan, ancaman dari lingkungan akan jauh lebih besar, mengingat kebutuhan mereka yang sangat spesifik. Lautan tidak hanya menjadi rumah bagi paus biru, tetapi juga menjadi bagian integral dan identitas mereka sebagai makhluk terbesar di bumi. Setiap aspek kehidupan paus biru, dari makanan, cara bergerak hingga pola migrasi, tergantung pada lingkungan laut. Lautan tidak hanya mendukung keberadaan mereka, tetapi juga menjadi tempat di mana mereka dapat menunjukkan keanggunan, kekuatan, dan keajaiban yang luar biasa. Paus biru, meskipun merupakan makhluk yang sangat besar dan sering dianggap sebagai hewan soliter, memiliki cara-cara unik dalam berinteraksi satu sama lain. Keberadaan mereka yang sering tersebar luas di lautan bukan berarti mereka hidup sepenuhnya terisolasi. Meski mereka tidak membentuk kelompok sosial yang padat seperti beberapa spesies paus lainnya, mereka tetap memiliki bentuk komunikasi yang sangat menarik dan canggih. Salah satu cara utama paus biru berkomunikasi adalah melalui suara. Mengingat ukuran tubuhnya yang besar dan kedalaman lautan yang mereka huni, suara menjadi cara utama mereka untuk berinteraksi, terutama dalam jarak jauh. Paus biru menggunakan suara berfrekuensi rendah yang dapat melintasi ribuan kilometer di bawah air. Gelombang suara ini digunakan untuk berkomunikasi dengan paus biru lainnya, baik untuk menarik perhatian, menandai wilayah, atau mungkin untuk berkoordinasi selama perjalanan panjang mereka. Suara mereka sangat kuat dan dapat menembus kedalaman lautan, membiarkan mereka saling berbicara meski terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Selain komunikasi vokal, paus biru juga berkomunikasi melalui gerakan tubuh mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paus biru dapat menunjukkan perilaku yang mirip dengan tarian atau gerakan ritmis. Saat mereka berenang berdekatan, gerakan-gerakan ini bisa jadi adalah bagian dari ritual sosial mereka atau bahkan indikasi perilaku kawin. Meskipun tidak sebanyak spesies paus lainnya yang membentuk kelompok sosial yang lebih besar, interaksi antara paus biru tetap menjadi bagian penting dari kehidupan mereka, terutama saat musim kawin. Salah satu aspek perilaku yang menarik adalah migrasi. Paus biru melakukan perjalanan migrasi yang sangat panjang antara perairan kutub yang kaya akan makanan dan perairan tropis yang lebih hangat untuk berkembang biak. Migrasi ini tidak hanya menghubungkan paus biru dengan habitat yang berbeda, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan paus biru lainnya dalam perjalanan panjang mereka. Dalam perjalanan ini, mereka sering terlihat bergerak bersama dalam kelompok kecil atau bahkan sendirian. Tetapi setiap pergerakan mereka memperlihatkan kebijaksanaan dalam cara mereka menggunakan jalur laut untuk bertahan hidup. Dalam hal perilaku sosial, paus biru juga menunjukkan tingkat empati yang tinggi. Meskipun mereka tidak memiliki struktur sosial yang kompleks seperti beberapa mamalia laut lainnya, interaksi antara individu paus biru yang berbeda menunjukkan hubungan yang erat antara makhluk-makhluk raksasa ini. Terkadang mereka dapat ditemukan saling mengikuti dalam waktu yang lama, meskipun tidak selalu jelas apakah ini merupakan perilaku sosial atau sekedar pergerakan acak yang didorong oleh pola migrasi dan pencarian makanan. Dengan komunikasi suara yang luar biasa dan perilaku sosial yang penuh misteri, paus biru menunjukkan bahwa meskipun mereka adalah hewan yang cenderung soliter, mereka tetap memiliki cara untuk saling berhubungan dan berinteraksi dalam ekosistem laut yang luas. Paus biru mengajarkan kita bahwa bahkan makhluk terbesar sekalipun memiliki cara yang sangat canggih dalam menjaga keberadaan mereka di dunia yang penuh dengan tantangan dan keajaiban ini. Paus biru memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Mereka membantu menyebarkan nutrisi seperti nitrogen dan zat besi melalui kotorannya yang merangsang pertumbuhan fitoplankton, organisme kecil penghasil oksigen, dan dasar rantai makanan laut.
tubuh paus biru yang menyimpan karbon berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Saat paus mati, tubuh mereka tenggelam ke dasar laut, menyerap karbon dari atmosfer dan menjaga keseimbangan ekosistem. Paus biru juga menjadi indikator kesehatan laut. Populasi mereka yang stabil mencerminkan ekosistem yang sehat, sementara penurunan jumlah mereka bisa menandakan adanya masalah lingkungan. Sebagai ikon megafauna, mereka menginspirasi manusia untuk melindungi lautan. Paus biru bukan hanya raksasa laut, tetapi penjaga keseimbangan lingkungan global yang luar biasa. Paus biru dengan ukurannya yang luar biasa dan kehadirannya yang megah adalah salah satu keajaiban terbesar di planet ini. Sebagai makhluk terbesar yang pernah hidup di bumi, mereka tidak hanya menjadi simbol kekuatan dan keindahan alam, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, dari membantu menyebarkan nutrisi hingga berkontribusi pada pengurangan karbon. Paus biru adalah arsitek alami yang bekerja tanpa henti untuk menjaga kehidupan di lautan tetap harmonis. Melalui penelitian dan pemahaman lebih lanjut tentang paus biru, kita diajak untuk melihat betapa eratnya hubungan antara keberadaan makhluk ini dengan kesehatan lingkungan global. Mereka mengingatkan kita bahwa setiap makhluk hidup memiliki peranan penting dalam jaringan kehidupan yang saling terhubung. Melindungi paus biru bukan hanya tentang melestarikan satu spesies, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan ekosistem yang memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita dapat lebih menghargai dan memahami keindahan serta kompleksitas alam yang luar biasa. Paus biru adalah pengingat nyata betapa berharga dan rapuhnya kehidupan di bumi, serta betapa pentingnya menjaga planet ini untuk masa depan.